Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Putri Septiani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar NPM 206910635. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian objek wisata yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Di sini saya akan mengunjungi ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, tepatnya di Kota Rengat. Kota Rengat disebut juga sebagai kota bersejarah. Objek wisata Danau Raja. Danau Raja merupakan objek wisata andalan di Kabupaten Indragiri Hulu. Sudah jelas rasa lelah akan terbayar setelah kita singgah di sini. Angin yang bertiup sepoi-sepoi saat duduk di bawah rindangnya pohon beranting besar. Pemandangan yang indah dan tempat yang sejuk. Danau ini juga merupakan sejarah pada masa Kerajaan Indragiri. Ada yang sudah tahu mengapa disebut sebagai Danau Raja? Konon katanya, dahulu danau ini dimanfaatkan sebagai tempat pemandian para raja di Kerajaan Melayu. Maka dari itu, rakyat setempat menyebutnya sebagai Danau Raja. Danau Raja ini juga tidak akan meluap atau kebanjiran, meski hujan deras melanda terus-menerus. Pada sisi lain, Danau Raja juga tidak akan mengalami kekeringan, meski kemarau panjang menerpa. Objek wisata yang kedua, Istana Kerajaan Indragiri. Sebelum Rengat menjadi ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, dulunya di Kota Rengat pernah berjaya sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri pertama kali berpusat di Pekantua yang sekarang sudah menjadi wilayah Indragiri Hilir. Kerajaan Indragiri berdiri perkiraan tahun 1298 dan ada juga yang mengatakan berdiri pada tahun 1347. Dan raja pertamanya bergelar Raja Melang I yang berkedudukan di Malaka saat itu. Tahun 1473 raja selanjutnya yaitu Raja Narasingha II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Zirullah fil Alam atau Sultan Indragiri IV menetapkan ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekantua. Setelah beberapa dekade berpusat di Pekantua, ibu kota juga pernah dipindahkan ke Mondoyan yang dikenal dengan nama Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Alasan pemindahan karena kurang amannya Pekantua dari kemungkinan serangan Portugis dan perompak. Raja Narasingha II meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Lama. Pada tahun 1765, pusat pemerintahan Kerajaan Indragiri pindah lagi ke Japura, Kecamatan Lirik, Indragiri Hulu. Di bawah pimpinan Sultan Ibrahim pada 5 Januari 1815,
Ibu kota kerajaan dipindahkan lagi ke Rengat yang sekarang menjadi ibu kota Indragiri Hulu. Kerajaan yang sekarang ini yang telah tadi kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu adalah duplikat dari kerajaan Indragiri dengan patung singa 2 di depannya. Sebelumnya yang awalnya di tepi sungai, tapi akibat abrasi seiring berjalannya waktu, kerajaan ini runtuh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Raja Indragiri ini pernah mengatakan, "Habisnya kejayaanku, maka runtuhlah kerajaanku." Lapangan hijau atau RTH, ruang terbuka hijau Kota Rengat. Ini juga merupakan objek wisata atau tempat bermain yang asik. Di sini juga merupakan fasilitas untuk berekreasi. Tempatnya sangat bersih, rapi, juga merupakan simbolik Kota Rengat. Di Kota Rengat juga mempunyai tempat untuk berolahraga. Stadion Narasinga, tempat lahirnya atlet profesional di sini. Selanjutnya, Sungai Indragiri. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengunjungi Sungai Indragiri saat kita ke Kota Rengat. Sungai Indragiri adalah saksi bisu sejarah Kota Rengat. Sungai yang selalu menghiasi Kabupaten Indragiri Hulu. Sederhana tetapi memiliki hasil yang berlimpah. Objek wisata selanjutnya, Tugu Peringatan Korban Agresi Militer 2. Ada yang sudah tahu cerita kelam 5 Januari 1949. Sebuah negeri yang bernama Indragiri. Saya membayangkan apa yang terjadi pada masa agresi militer Belanda kedua di sini. Sebuah tragedi kemanusiaan yang merenggut ribuan nyawa penduduk di negeri ini pada masa itu. Tidak hanya masyarakat sipil, bahkan seorang bupati ikut menjadi korban keganasan agresi tersebut. Bupati itu bernama Tulus, ayah kandung Hairil Anwar, penjaga besar Indonesia. Pada saat Tulus menjabat sebagai Bupati Indragiri, Hairil Anwar tidak lagi tinggal bersama Bupati Tulus di Kota Rengat, ibu kota Kabupaten Indragiri. Hairil saat itu tinggal di Jakarta bersama ibunya. Sebuah peristiwa besar terjadi di Kota Rengat pada tanggal 5 Januari 1949. Di pagi itu, Kota Rengat dibombardir oleh pesawat-pesawat tempur Belanda. Serangan tersebut juga diikuti oleh serangan-serangan darat yang menewaskan banyak tentara Indonesia dan penduduk sipil kota tersebut. History.id menyebutkan bahwa berdasarkan keterangan sejarawan Universitas Amsterdam, Anneliek Hoop, sebanyak 1.500 sampai 2.000 kematian warga sipil turut menjadi korban dalam serangan tersebut, bahkan meliputi perempuan dan anak-anak. Salah satu korban serangan tersebut adalah Bupati Tulus yang tewas ditembak tentara Belanda persis di depan halaman rumah dinas Bupati Indragiri saat itu. Di rumah dinas yang persis berada di pinggiran Sungai Indragiri inilah menjadi saksi sejarah saat Bupati Tulus menghembuskan nafasnya terakhir di ujung peluru tentara-tentara Belanda. Seorang peminat sejarah dan budaya Indragiri bahwa di bibir Sungai Indragiri yang berada di depan rumah dinas sang bupati, ratusan masyarakat Kota Rengat dieksekusi oleh tentara Belanda. Mereka dibariskan lalu ditembak mati hingga tubuh mereka langsung berjatuhan dan dibawa arus Sungai Indragiri.
Kini, persis di tempat eksekusi ratusan masyarakat sipil tersebut berdiri monumen peringatan peristiwa 5 Januari 1949. Nama-nama korban yang dieksekusi di pinggir sungai itu kemudian diabadikan dalam monumen yang berdiri kokoh sebagai peringatan peristiwa kelam 5 Januari 1949. Kota Rengat yang biasanya temaram hari itu berubah merah darah. Suara ledakan bom dan rentetan senjata mengiringi jerit kematian dan penderitaan ribuan nyawa. Bupati Tulus dan Chairil Anwar adalah dua heroisme dalam bentuk yang berbeda. Ayah dan anak yang memperjuangkan keindonesiaan dengan caranya masing-masing. Seperti yang pernah dituliskan oleh Chairil Anwar dalam puisinya, sekali berarti sudah itu mati. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.